Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yam Surya Buana dari kelas 13. Nomor absen saya adalah 21. Kali ini saya akan mempresentasikan materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi. Tujuan pembelajaran: pertama, peserta didik dapat memahami pengertian keanekaragaman hayati. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Ketiga, peserta didik dapat mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Keempat, peserta didik dapat mengetahui manfaat dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan ciri yang dapat diketahui melalui observasi, meliputi perbedaan warna, perbedaan ukuran, perbedaan habitat, maupun perbedaan susunan gen. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat genetik, spesies, dan juga tingkat ekosistem. Karena keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena keanekaragaman susunan gen, memunculkan variasi antar individu dalam spesies, dan juga menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman genetik dikendalikan oleh gen-gen dan faktor lingkungan. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridasi atau kawin silang antara satu spesies yang berbeda sifat, atau melalui domestikasi. Keanekaragaman gen dalam organisme dalam satu spesies disebut varietas atau ras. Contoh-contohnya pada tumbuhan, ini contoh pada hewan, contoh pada manusia. Lalu, perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, yaitu keanekaragaman tingkat spesies, menunjukkan adanya jumlah dan varietas jenis organisme. Contoh-contoh keanekaragaman jenis pada famili Arecaceae, yaitu aren, Arenga pinnata di pegunungan, kelapa, Cocos nucifera di pantai, pinang atau Arenga catechu di tempat kering, dan nipah atau Nipah fruticas di tempat basah. Keempatnya menempati habitat yang berbeda. Contoh keanekaragaman jenis pada genus Panthera. Yang pertama adalah ini ada Panthera tigris, yaitu harimau, Panthera leo yaitu singa, Panthera pardus yaitu jaguar, dan Panthera onca yaitu cheetah. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik ditemukan oleh berbagai faktor seperti garis lintang, ketinggian tempat, iklim, suhu, cahaya matahari, dan juga kelembapan. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem di air tawar dan juga ekosistem di air laut. Ekosistem di air tawar yaitu kadar garamnya rendah, penetrasi cahaya yang masuknya sedikit, dan juga dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Zona-zona yang terdapat pada ekosistem air tawar yaitu littoral zone, yaitu zona yang cahaya yang masuknya banyak. Kedua, selanjutnya adalah limnetic. Zona limnetic yaitu zona yang penetrasi cahayanya yang masuknya sedikit. Lalu ada zona profundal, yaitu zona yang tidak ada cahaya yang bisa masuk. Contoh-contoh ekosistem di air tawar, yaitu ada danau dan juga sungai. Lalu ekosistem air laut, sanitasi atau kadar garamnya itu tinggi. Penetrasi cahaya yang banyak,
Tidak dipengaruhi oleh iklim cuaca, arus air dipengaruhi oleh arah angin. Zona-zona yang terdapat pada ekosistem air laut itu ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan intensitas cahaya dan juga berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan intensitas cahaya terdapat zona fotik, yaitu zona yang intensitas cahayanya tinggi, zona twilight zona yang intensitas cahayanya sedang, dan zona afotik yaitu intensitas cahayanya rendah. Zona berdasarkan kedalaman air laut, yaitu terdapat zona litoral, yaitu area pasang surut yang berada di pesisir pantai, zona nelitik yang kedalamannya kurang dari 200 meter, lalu zona batial yang kedalamannya 200 hingga 2000 meter, zona abisal yang kedalamannya lebih dari 2000 meter, dan juga zona handa yang kedalamannya lebih dari 8000 meter. Contoh-contoh macam-macam ekosistem air laut. Lalu organisme yang hidup di dalam perairan yaitu ada plankton, yaitu organisme yang bergerak karena arus air, dibedakan menjadi fitoplankton menyerupai tumbuhan, contohnya ganggang dan rumput laut. Lalu ada zooplankton atau organisme hewan kecil, contohnya protozoaplankton. Lalu ada neustor. Yaitu neustor adalah organisme yang dapat mengapung di permukaan air laut. Contohnya teratai, eceng gondok, dan serangga air. Selanjutnya ada nekton, yaitu organisme yang bisa berenang bebas, seperti ikan dan katak. Betes adalah organisme yang berada di dasar perairan, seperti kerang, terumbu karang, dan juga kepiting. Terifiton, lalu ada terifiton, yaitu organisme yang menempel pada substrat atau pada organisme lain. Contohnya itu siput keong. Zona ekosistem darat atau terestrial. Nah, contoh-contohnya itu adalah hutan hujan tropis yang curah hujannya tinggi, yaitu berkisar antara 200 hingga 450 cm kubik per tahun. Matahari yang bersinar sepanjang tahun dan didominasi oleh tumbuhan konifer atau berbentuk tudung. Lalu ada sabana. Curah hujannya itu 90 hingga 150 cm kubik per tahun. Dan didominasi oleh rerumputan yang diselingi oleh pohon. Nih, ada pohon satu. Lalu ada padang rumput. Curah hujannya itu lebih rendah, yaitu berkisar antara 25 hingga 50 cm kubik per tahun. Didominasi oleh rerumputan. Lalu ada gurun, yaitu curah hujannya kurang dari 25 cm kubik per tahun. Evaporasinya tinggi atau penguapan air, didominasi oleh tumbuhan kaktus atau sukulen. Hutan gugur. Curah hujannya itu sekitar 75 hingga 100 cm kubik per tahun. Terdapat di negara yang memiliki 4 musim. Lalu ada taiga, yaitu curah hujannya berkisar dari 50 hingga 75 cm kubik per tahun. Didominasi oleh tumbuhan konifer atau berdaun jarum, contohnya seperti cemara pinus. Lalu ada tundra, yaitu ekosistem paling dingin atau kutub. Suhunya itu antara rata-rata 2 hingga 8 Celcius. Persebaran flora di Indonesia. Menurut ketinggian dari permukaan laut, flora Indonesia terbagi menjadi di daerah dengan ketinggian 0 hingga 650 meter. Ditumbuhi tanaman bakau, kelapa sawit, kapuk, dan juga karet. Di daerah dengan ketinggian 650 cm hingga 1500 meter, ditumbuhi tanaman kina, aren, kopi, tembakau, dan teh. Daerah dengan ketinggian 1500 hingga 2500 meter ditumbuhi tanaman cemara gunung dan juga anggrek.
daerah dengan ketinggian di atas 2.500 meter ditemukan lisan dan juga bunga Edelweiss. Persebaran flora di Indonesia. Jenis flora di bagian barat tuh ada Sumatera, yaitu jenis-jenisnya pinus, kamper, meranti, mahoni, kayu besi, kayu manis, beringin, dan rafflesia. Yang dibudidayakan ada markisa, rambutan, durian, duku, manggis, kemenyan, salak, bambu, karet, kelapa sawit, dan juga rotan. Jenis-jenis flora di Pulau Jawa yaitu jati, meranti, mahoni, beringin, pinang, bunga anggrek, dan bougainville. Flora yang dibudidayakan yaitu nangka, jarak, kina, jambu, durian, salak, dan cimpedak. Jenis flora di Kalimantan yaitu kamper, meranti, bakau, pinus, dan juga rotan. Yang dibudidayakan yaitu ada rambutan, langsat, dan durian. Nah, di Sulawesi ada jenis-jenis floranya yaitu eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, rotan, dan beberapa jenis bunga anggrek. Dan yang dibudidayakan yaitu adalah markisa, jati, dan juga rotan. Di wilayah di Pulau Nusa Tenggara terdapat jati, sandalwood, akasia, cendana. Dan yang dibudidayakan itu ada lada, coklat, dan juga cengkeh. Di Maluku, jenis flora yaitu sagu, meranti, jati, kayu putih, dan juga anggrek. Dan juga flora yang dibudidayakan yaitu sagu, gandaria, dan juga kayu putih. Nah, ini ada garis Wallace dan juga garis Weber, daerah Wallacea, dan juga lain-lain. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna daerah oriental, yaitu spesies mamalia berukuran besar, misalnya itu gajah, banteng, dan juga badak. Tidak ada mamalia berkantong. Terdapat berbagai macam kera. Terdapat hewan endemik. Burung-burung oriental memiliki warna kurang menarik, seperti yang ini. Lalu, fauna di daerah peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di daerah ini berasal dari daerah oriental dan Australia. Terdapat banyak hewan endemik, contohnya komodo. Dan lalu, fauna di daerah Australia. Mamalia berukuran kecil. Terdapat banyak hewan berkantong, contohnya kanguru. Tidak terdapat spesies kera. Terdapat reptilia besar, contohnya komodo. Terdapat hewan endemik, contohnya komodo dan burung cendrawasih. Manfaat keanekaragaman hayati. Sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat-obatan, sebagai sumber kosmetik, sebagai sumber papan, sebagai aspek budaya, sebagai sumber plasma nutfah, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara megadivertas. 17 hingga 25% spesies makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia. Terdapat 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas yang menurunkan keanekaragaman hayati. Perusakan habitat, penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan, penebangan dan pembukaan hutan, pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan, pertambangan dan perburuan liar, aktivitas manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Pelestarian in situ, yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Misal, mendirikan cagar alam, suagam marga satwa, dan taman nasional. Pelestarian ex situ, yaitu pelestarian makhluk hidup langka di luar habitat aslinya. Misalnya, penangkaran hewan di kebun binatang,
kebun raya, dan taman safari. Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat memahami pengertian klasifikasi makhluk hidup. Peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan manfaat klasifikasi. Peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis klasifikasi makhluk hidup. Peserta didik dapat mengetahui perkembangan klasifikasi makhluk hidup, dan juga peserta didik dapat memahami sistem penamaan binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu sistem pengelompokan makhluk hidup ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan kesamaan karakter yang dapat diamati, antara lain morfologi, sifat genetik, dan tingkah laku. Ilmu yang mempelajari klasifikasi yaitu disebut taksonomi. Tujuan dan manfaat klasifikasi. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis agar mudah dikenal. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jenis klasifikasi. Ada klasifikasi alamiah, klasifikasi artifisial atau buatan, klasifikasi filogenetik, dan juga klasifikasi modern. Ini pohon filogenetik hewan nih. Ini dari Carnivora, ini family Validae, genus, dan juga spesiesnya ini Panthera pardus. Itu ini. Family Mustelidae, ada Taxidae genusnya, dan spesiesnya Taxidea taxus. Lalu ada yang genusnya Lutra dan juga spesiesnya Lutra. Lalu ada famili Canidae dengan genus Canis. Dan juga spesiesnya itu Canis latran dan juga Canis lupus. Sistem kingdom. 2 kingdom Plantae Animalia. 3 kingdom Plantae Animalia Protista. 4 kingdom Plantae Animalia Monera Protista. Dan juga 5 kingdom yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Lalu ada 6 kingdom yaitu Plantae Animalia Eubacteria, Acebacteria, Protista, dan juga fungi. Binominal nomenklatur. Aturan penulisan sistem tata binominal nomenklatur yaitu menggunakan bahasa Latin, terdiri dari 2 kata. Kata pertama yaitu nama genera atau genus, diawali huruf kapital, dan kata kedua yaitu nama spesies, ditulis dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah ditandai dengan membuat 2 garis yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies, atau dicetak dengan huruf miring. Nama atau singkatan nama deskriptor dapat ditulis di belakang nama spesies dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa digaris bawahi atau cetak miring. Contohnya, Oryza sativa L. Nah, ini ada gambar taksonominya, 7 takson. Ada domain, kingdom, filium, kelas, ordo, famili, genus, dan juga spesies. Tingkat takson dalam klasifikasi. Ini ada kerajaan, yaitu tingkat takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Nah, selanjutnya ada filum pada hewan dan juga divisi pada tumbuhan. Kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa filum, antara lain filum Porifera, hewan berpori, Echinodermata, hewan berkulit duri, dan filum Platyhelminthes, cacing pipih. Kingdom Plantae menggunakan akhiran pita. Kelas. Kingdom Animalia dibagi menjadi beberapa kelas, antara lain Pisces, amfibi, reptilia, mamalia, dan juga aves. Kingdom Plantae menggunakan akhiran Edoneae untuk tumbuhan berbiji tutup, Opsida untuk lumut, dan Psiceae untuk alga. Lalu ada takson ordo atau bangsa. Pada kingdom tumbuhan
menggunakan akhiran ales. Famili. Kingdom animali menggunakan akhiran idae. Kingdom tumbuhan menggunakan akhiran ace. Lalu ada takson, spesies atau jenis. Anggota takson paling banyak memiliki persamaan dan ciri terdiri atas organisme yang bila melakukan perkawinan dapat menghasilkan keturunan fertil atau subur. Tingkatan takson pada beberapa hewan. Ini seperti dilihat nih. Yang ini pada tumbuhan. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu. Kunci dikotomi terdiri dari sederet pernyataan terdiri dari dua baris dengan ciri-ciri yang berlawanan. Contohnya nih, ini terlihat pada layar ini. Dan sekian, terima kasih.